Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak Anda berpikir ada orang miskin tapi maksiat? Maka ini sungguh sengsara dunia akhirat. Bagus tuh dijadikan status di Facebook Anda. Miskin, maksiat, sengsara dunia akhirat. Kawan saya bercerita, beliau seorang driver taksi. Dan ini hanya sebatas cerita yang beliau lihat di tengah-tengah kawan beliau. Dan tidak semua driver taksi seperti itu. Jadi mohon maaf, saya tidak mengumumkan bahwa driver taksi semuanya seperti itu. Cuma beliau bercerita. Kawan seperjuangan beliau, satu pekerjaan, para supir-supir taksi, kadang-kadang keluar dari rumah, membawa taksinya, nunggu di sebuah tempat penungguan taksi, ngetem di situ, sambil menunggu pelanggan, maka mereka bermain judi. Yang lebih parah lagi, judi plus irikan. Seperti misalkan berjudi malah main dari judi tersebut mencari nomor-nomor dari togel dan semisalnya. Jadi saya beri contoh, misalkan ada kawan mereka tabrakan, tabrakan. Ternyata bukan ditolong kawan tersebut tabrakan, tapi dilihat plat mobilnya nomor berapa. Maka ini miskin, maksiat, sengsara dunia akhirat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang perjudian di tengah masyarakat, bukan hanya sekedar di tengah pada driver taksi. Dan sekali lagi, jangan tersinggung dengan penyebutan tadi. Cuma sebatas contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah wa hal antum muntahun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, sesaji dan kurban untuk berhala dan mengundi nasib hanyalah, kata innama di situ menunjukkan kepada adatul hasri, yaitu huruf yang menunjukkan pembatasan. Hanyalah sebuah perbuatan buruk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, sesungguhnya syaitan hanyalah sama, innama yuridu syaitan, hanyalah menginginkan untuk meletakkan di antara kalian, menjadikan di antara kalian al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kemurkaan di dalam khamr, judi, dan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah dan dari salat. Maka apakah kalian berhenti darinya? Maksudnya, apakah kalian tidak mau berhenti dari minum khamr dan juga berjudi tersebut? Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di dalam kitab beliau, Tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan.
Beliau berkata, yadhummu ta'ala hadhihi al-asya' al-qabihah. Allah Subhanahu wa taala mencela perkara-perkara yang buruk ini. Wa yukhbiru annaha min amali syaitan wa annaha rijs. Dan Allah mengabarkan bahwasanya perkara-perkara ini adalah perbuatan syaitan dan dia buruk. Fajtanibuhu ai utrukuh. Maka jauhilah. Maksudnya tinggalkanlah. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Dari sini perhatikan, wahai orang yang berjudi, bahwa judi tidak mendatangkan keberuntungan. Dan itu pasti. Meninggalkan judi yang mendatangkan keberuntungan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbohong dalam firman. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dengan meninggalkan judilah kalian akan beruntung. Fa innal falaha la yatimmu illa bitarki ma harramallah. Ini perkataan yang pantas ditulis dengan tinta emas. Sesungguhnya keberuntungan tidak akan didapat secara sempurna kecuali dengan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan hadhil fawahish al-madhkurah. Terkhusus perkara-perkara yang buruk ini yang disebutkan di dalam ayat tadi. Khamar, berjudi, sesaji untuk berhala, mengundi nasib. Ini semua adalah perkara-perkara yang apabila ditinggalkan malah mendatangkan keberuntungan. Ya, al-falahu la yatimmu illa bitarki ma harramallah. Tancapkan itu baik-baik di dalam hati Anda. Bahwa keberuntungan tidak akan didapat sempurna kecuali dengan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat ini baik-baik, maka terutama saudara-saudara saya yang sedang berjudi. Saat ini Anda melihat, mungkin saat ini Anda sedang berjudi. Mungkin saat ini Anda sedang menulis angka-angka untuk togel Anda. Maka mohon didengarkan beberapa menit ini. Semoga nasihat yang datang dari dalam hati ini sampai kepada hati-hati Anda. Ketahuilah, dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa judi termasuk perbuatan syaitan. Dan sebagai seorang muslim, senantiasa kita harus menjauhi langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada kalian untuk perbuatan buruk dan perbuatan keji. Satu. Sebab yang kedua, kenapa Anda yang sekarang sedang berjudi harus meninggalkan perjudian, togel. Kalau zaman dahulu mungkin ada apalah namanya, saya juga tidak tahu, begitu banyak tentang perjudian dengan nama-namanya. Bahwa ketahuilah, Anda harus wajib meninggalkan perjudian. Kenapa? Karena Anda tidak akan pernah beruntung dengan judi. Berapapun yang Anda dapatkan, tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan dengan perjudian Anda. Maka tinggalkanlah berjudi. Karena berjudi hanya akan mendatangkan kesengsaraan. Terutama yang saya bilang di awal tadi. Sudah miskin, bukannya bekerja, bukannya mencari nafkah, bukannya berusaha, malah main untung-untungan, malah main judi yang belum pasti apakah dia mendapatkan rezeki atau tidak. Sebab yang ketiga, kenapa Anda wajib meninggalkan perjudian? Karena perjudian tidak akan mendatangkan kecuali permusuhan antar teman,
dengan istri atau suami, dengan anak. Itu pasti. Allah berfirman, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan menginginkan kepada kalian hanya untuk meletakkan permusuhan. Pasti yang sering berjudi akan sangat sepakat dengan perkataan saya. Mereka pasti sering bertengkar, baik sesama teman, dengan pasangan, dengan anak, bahkan mungkin dengan orang tua. Wahai saudara yang masih bergelimang dengan judi, Anda wajib meninggalkan perjudian. Sebab yang keempat, yaitu perjudian hanya mendatangkan kemurkaan, amarah, membuat orang tidak penyabar, membuat orang ketagihan dan melalaikan. Ini sebab yang kelima. Anda wajib meninggalkan judi karena hanya melalaikan. Melalaikan dari sholat. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salat. Melalaikan dari berzikir kepada Allah. Mana ada orang berjudi baca Quran? Mana ada orang berjudi ingat sholat? Dan itu pasti. Karena Allah tidak pernah mungkir di dalam firman-Nya. Firman Allah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa sebab kalau saya ingin ulangi. Yang pertama, Anda wajib meninggalkan perbuatan judi karena dia adalah perbuatan syaitan. Dan langkah syaitan haram seorang muslim mengikutinya karena syaitan hanya memerintahkan kepada keburukan dan kekejian. Yang kedua, Anda tidak akan pernah beruntung dengan judi. Maka wajib bagi Anda meninggalkan perjudian. Yang ketiga, judi hanya mewariskan permusuhan antar sesama teman, antar pasangan, dengan anak, bahkan dengan orang tua. Yang keempat, judi hanya mendatangkan murka, amarah. Apalagi kalau sudah tidak menang, keluar modal banyak, tidak ada hasil, sudah usaha. Bahkan subhanallah, saya dapat dari teman tersebut, kadang-kadang orang nyari nomor togel itu harus ke kuburan. Kemudian diletakkan ini dan itu, minta nomor kepada jin. Jadi sudah maksiat, dosa besar plus dosa yang paling terbesar. Ini yang saya sebutkan. Miskin, maksiat, sengsara, dunia akhirat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu judi pasti melalaikan dari zikir dan sholat. Maka tinggalkan. Diharamkan untuk Anda berjudi. Dan ambillah ini dari saudara yang menginginkan kebaikan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.